Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Angga. Kali ini kedatangan tamu spesial. Ya, dia sahabat saya. Dia juga yang ngajari saya supaya lebih serius untuk ngelola channel YouTube dan alhamdulillah Bisa sekarang aja, Mas banyak Angga. video terinspirasi dari beliau. Perkenalkan, beliau adalah Mas Shan ya Ya, panggilannya, panggil dan aja Sen. sebenarnya bukan kedatangan yang pertama di sini, pernah Iya, pernah sering sudah nah, main ada urusan. kemarin ada video di channel saya juga ya, kita pernah bikin ya yang Pernah. ngobrol-ngobrol, cuma untuk bahasan review baru Baru ini sekarang baru ya. sekarang. Dan ya, saya nggak kasih tahu sebelumnya sih, saya ajak ke sini untuk bahas apa, jadi supaya penilaiannya lebih fair. Jadi kali ini saya mau review barang baru, ini baru beredar di pasaran Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin sudah banyak ya. Cuma ya tadi saya sempat cek YouTube untuk apa namanya, tahu lebih lanjut tentang produk ini seperti apa speknya. Ternyata saya nggak ketemu sama sekali. Jadi ini barang yang benar-benar baru buat saya. Mungkin Mas Sen juga baru ya. Iya, saya baru ngelihat modelnya Baru juga. juga. Jadi nanti kita akan lihat kelebihan dan kelemahannya apa aja, dan di video kali ini kita akan compare dengan produk dari Wemak yang agak mirip. Nah, dari produk Wemak agak mirip, nanti kemiripannya apa aja kita akan ketahui nanti. Oke, Mas Yan, saya Ya. kasih kesempatan untuk buka pertama kali. Iya. Siap. Jadi biar ada Wah, yang baru ini ya. kesempatannya. Yang bikin kepo ini kan keluaran-keluaran baru seperti ini, kawan. Iya. Nah, jadi penasaran juga. Jadi memang kami akhir-akhir ini agak sering ya, ada beberapa trimmer. Nanti saya bikinkan video baru lagi kita pertama ini, karena saya penasaran kemarin itu cari yang sama dengan Wemak dan akhirnya ketemu yang itu. Oh, berarti atas dasar Wimak yang Ya, sudah direview kemarin itu ya Pak? sudah ada review. Terus Kalian bisa nyari- cek videonya, terus nyari yang sama, serupa lah istilahnya. biar bisa di-compare. Benar, benar, benar. Memang perlu seperti itu. Oke, dari penampilan pertama, Kalau impresi saya lihat pertama. good looking juga ya penampilannya. Memang benar kalau Mas Angga bilang nyari yang serupa. Ya. Ini tepat karena dari sini kita bisa lihat. Oke. Bisa lihat. Ini juga menjawab requestnya teman-teman ya, bahwa minta compare dengan produk Oh, tertentu. sudah banyak request juga Mas dari Iya, Mas. sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dilihat kawan ya. Hanya sedikit perbedaannya, selisih masalah body, kemudian masalah desain untuk tombol switchnya. Nah, terus untuk masalah Warna. ini ya, masalah eye catching yang awal kali saya lihat di sini memang ya tingkat kemiripannya bisa dibilang 80% lebih ya Mas Iya, ya. iya, iya, 80% iya, iya, lebih. iya. Ini Dan untuk dari- fisiknya. Fisik. Terus selanjutnya untuk perform ya Mas ya. Oke. Untuk perform saya coba, saya nyalakan. Ini dengan RPM bawah RPM yang bawah. Yang paling rendah di sini ada tulisan 5.000. ada tulisan di sini 5.500. Ini untuk 5.500 RPM. Saya lihat sudah dapat powernya kalau untuk harian kerja. Nah, tapi enaknya ini saya juga baru tahu loh Mas ini. Mas. Ini ada ini bisa ngegas Ada, gitu. ya. Ya, istilahnya Ada gitu. gas-gasannya. Ada gas-gasannya lah. Satu naik ke 6.000. 6.000, terus 6.500, naik lagi ke 7.000, naik lagi ke Udah Mas. udah mentok. Oh, Udah iya. mentok. Jadi mulainya 5.500 hingga ke 7.000 RPM. Dan itu sama ya dengan produknya Wemak ini. Jadi dia kalau di on pertama kali 5.500, kemudian naik ke 6.000, naik lagi 6.500, dan terakhir ke 7.000. Jadi fiturnya sama. Cuma apa sih nanti yang membedakan? Nah, mungkin itu. mungkin ini saya kasih kesempatan. Oke, ya. ya, itu. Saya lihat ya. Oke. Kemudian kita coba ini. Saya mulai dari RPM yang paling rendah juga ya. 5.500 ke 7.000. Saya nilai dari suara dulu kawan. Nah, Langsung ketahuan sih sebenarnya ya. sebenarnya langsung ketahuan kalau kalian mencermati video ini pasti ketahuan. Nah, oke. Untuk masalah noise, untuk masalah kebisingan, Keme
langsung dapat kesannya lebih bising teman. Jadi lebih low noise yang Wimax. Oke. Dilihat ya, sekali lagi. Nah, pasti ketahuan langsung ya. Nah, terus Atau mungkin sumber suaranya dari sini Mas bisa deketin ke oh iya siap. Dengan RPM yang sama, kita ambil yang 5.500 ya. Oke. Kita lihat suaranya di RPM 5.500. Oke. Kimi dengan RPM sama 5.500. Kita lihat. Nah, langsung kelihatan kayak blayer gitu ya kan ya. Nah, kelihatan lebih Biasa aja kok usah ngegas. Iya, siap. Terus tadi kita sudah lihat kita sudah bahas e-catching. Yang saya maksud tadi ada sedikit perbedaan, cuman ya kisaran 20%-an dan persamaannya itu 80% lebih lah maksud saya. Nah, kemudian untuk masalah low noise, Wimax lebih low noise dibanding ini. Nah, untuk rasa memang saya sendiri sebagai pelaku yang stop. Sebenarnya sebelum dijelaskan soal rasa tadi juga saya penasaran kenapa kok dipegang-pegang seperti ini. Ada penjelasannya apa? Ini diraba apa sih? Ya boleh dijelaskan. Ya, ini yang saya maksud dengan soal rasa, karena apa ya, kita ini kadang masalah mesin selain kita lihat spesifikasi yang ada di dus yang ada di kemasan. Betul. Kita juga kadang merasa kurang seret atau apa kalau kita belum merasakan. Nah, ini salah satu cara saya merasakan itu dengan gesekan ini, nyentuhnya di ujung-ujung jari ini seperti apa. Nah, ini untuk menandakan bahwa gesekan ini sejauh mana jangkauan. Kalau saya hitungan saya sendiri sih mengenai clipper ataupun trimmer, dia geseknya itu lewat, kadang ada yang cuman 1, ada yang cuman 2 pisau, bahkan ada yang sampai 3 pisau lah. Semakin lebar lewatnya ini otomatis motongnya semakin dan enak. Ini tips baru ya guys untuk teman-teman untuk kalian ya. Misalkan mau tahu cara menilai sebuah trimmer atau clipper itu dia bisa dirasakan seperti itu. Dan saya itu juga baru tahu. Ya. Oke, saya jelaskan tentang Mas yang ini siapa. Beliau praktisi di dunia rambut. 15 tahun ya Mas kurang lebih. Ya, kurang lebih 15 hampir 15 tahun di rambut, tapi nggak barbershop aja ya? Enggak, awalnya dari salon. Jadi ngomong 15 tahun dibanding saya yang baru 5 tahun nih, aduh lebih banyak. Jadi pantas lah ya kita undang ke sini untuk ngobrol. Oke Mas, bisa dilanjut mungkin perbedaan-perbedaan lain. Nah, ini saya rasakan dulu dari gesekannya. Kalau memang dia nyebrangnya itu gesekan lebih lebar, dia nyentuhnya di kelihatan lebih. Kalau sakit enggak, cuman lebih berasa gitu. Oke. Terus saya bandingkan dengan Wimax. Ini RPM tetap sama ya, RPM-nya 5.500. Nah, saya langsung dapat rasanya lebih power yang ini. Seperti itu. Kemudian kita maksimalkan sekalian ya. Nah, ini yang saya kira juga bagus ini. Dengan produk baru yang nggak kalah bersaing dengan produk-produk yang lama. Oke. Siap. Itu tadi di RPM paling tingginya paling tinggi. 7.000 ya? No comment. Istimewa. Istimewa. Jadi Wimax istimewa dan ini luar biasa. Oke. Selain itu ada satu fitur lagi Mas yang tadi sempat saya ngobrol sebelum kesini ya. Tadi belum kita buka, tadi saya sempat ngobrol dan sampean juga kebingungan. Ya, ini perlu dibahas nih satu lagi. Fitur cangkul yang di belakang itu. Tadi kan saya ini baru dikasih tahu ya tentang cerita-cerita sebelum nge-review ini ada kendala di produk Kimi yang satu ini, yang tipe apa ini Mas? Tipe KM2713. Tipe KM2713. Saya bukan hafal nih baca. Iya. KM2713. Ada fitur pisau ini 2 mata pisau. Jadi yang satunya ini desainnya memang kayaknya untuk hair tattoo, untuk hard part seperti itu. Nah, yang ini untuk pemakaian sehari-hari biasa, untuk kategori skin fit atau fit gitu kan. Lah, cuman tadi anehnya kok ini nggak bisa presisi saat diputer untuk difungsikan ini jadi ke depan gitu loh. Lah, pertanyaan saya, apa memang Kimi ini sengaja membuat desain ini dengan ini sedikit coakannya lebih jauh panjang, untuk makainya itu begini-begini gitu. Kayak nyangkul. Tukang pas melur tembok gitu. Katanya kameramen dia nyangkul ya. Iya. Aneh Aneh kawan lah.
Memang sudah dicoba ya Mas ya? Iya, tadi Sudah kita dicoba. sudah coba. Kita sebenarnya agak susah bukanya, tapi nggak apa-apa. Saya agak paksa sedikit, kita buka lagi. Tahu sekalian kan? Biar tahu sekalian. Agak keras sebenarnya, agak resiko juga. Oh iya, sorry. Ini ada semacam pengamannya, dia harus digeser ke arah kanan. Kalau di sini dia digeser ke kiri, kemudian baru bisa dibuka. Sebenarnya susah banget. Saya menghindari sebenarnya untuk buka, tapi nggak apa-apa lah. Apalagi kalau baru susah nih Mas. Nih, Dan ya. dia tidak presisi. Dipasang ini yang saya maksud tidak presisi teman. Nah, Ini nggak bisa. harusnya kan kalau desain 2 mata pisau ini harus bisa bolak-balik. Ya, harusnya bisa bolak-balik. Tapi ini nggak bisa gitu loh, dipasang seperti ini nggak presisi ya Mas Iya. ya. Jadi nggak bisa digunakan di depan Ya, pisau yang oke. kecil ini gitu loh. Oke. Tadi juga sempat dibuka pakai obeng. Dibongkar sudah ini ya? Obeng ya di ini. Ternyata nggak bisa. Tetap dudukannya dia nanti nggak sama. Ya, kameramen tadi yang buka ya, kameramen. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ada satu perbandingan dari produk Emi lain, yaitu tipe KM3202 yang dia punya mata pisau sama, Mas. Jadi bolak-balik ini susah banget sih, apa emang sengaja bikin seperti ini sama Kemi? Kayaknya teori konspirasi ini. Iya. Kita buka, kita ambil ini. Ini trimmer yang sering 2 kali saya buat giveaway. Oke, dia juga sama. Oke, bisa dilihat. Sorry, sama yang ini, sama yang ini. Sama yang ini. Nah, pisaunya sama. Sama yang terpasang di atasnya juga, dia sama. Iya, ukurannya sama. Iya sama kan. Ukurannya Nah, sama. kita lihat ya. Cuma rumahnya dia lain bentuknya. Ini mungkin saya lepasin dulu. Agak susah sih ya, bongkar yang bikinnya. Nggak pakai digeser dulu kayak yang ini. Sudah ya. digeser, sudah. Agak keras. Saya kadang-kadang mau buka juga kayak takut something ya. Iya kali gitu. Udah. Nah, kalau ini letaknya dia presisi di tengah, Mas. Jadi maupun mau dibolak-balik sekalipun dia bisa. Oh iya, ini langsung Nah, langsung. kelihatan dapat ini teman. Jadi dibolak-balik pun fungsinya Ya, mungkin bisa keduanya. dibandingkan sama ini bentuknya. Nah ini bentuknya beda ya, Beda. beda banget. Iya kok Ya. bisa ya? Jadi timbul pertanyaan, kalau ini langsung dibalik seperti ini dia bisa. Kayak sulap gitu ya, Bim. Sorry, masangnya emang agak susah sih. Sebenarnya susah itu biasanya kalau baru-baru karena mungkin ada lebihan plastik. Oke. Nah, kalau yang ini bisa, dia dipasang. Jadi kan bekerjanya begini, nggak nyangkul ke belakang begini. Iya. Nah, kalau ini nggak Dan ini bisa. kan, kalaupun ada perbedaan yang itu kan nggak ada ini ya kayak pelindungnya ini ya. Iya, nggak ada. Tapi ini sudah dibongkar teman-teman ya, sudah dibongkar dan sudah. tetap nggak bisa dibalik seperti ini, nggak bisa jadi kayak gini. Iya, jadi kita Masalahnya sampai saat ini masih menimbulkan tanda tanya tujuannya dibuat seperti itu apa. Dan Nah. teman-teman yang tahu mungkin sudah beli produknya dan memang tahu idealnya seperti apa bisa tinggalkan komen di bawah. Iya benar-benar supaya kita ini nggak misunderstanding ya. Iya. I don't understand babar blas kalau ini. Iya. Jadi cukup aneh dia seperti ditambahkan fitur tertentu, tetapi kita belum bisa ngerti idealnya seperti apa ya. Iya. Karena kalau misalkan dia tetap posisinya di belakang seperti ini kan gimana masa? Karena bagi saya sendiri nggak mungkin kami mengeluarkan produk dengan pisau yang 2 desain, Ya. tujuannya pasti untuk 2 fungsi kan? Ya. Tapi satunya nggak bisa difungsikan karena kalau dengan begini ya siapa sih yang bisa bikin hair tattoo atau seperti ini gitu. Ya. Lagian pisaunya juga kebalik kan teman. Ya. Gitu loh. Ya cobalah tinggal komen barangkali ada Iya. jawaban. Jadi kita sampai ke kesimpulan terakhir, mungkin bisa ambil kesimpulan, kita ini pasang dulu. Jadi Oke, kita sampai pada kesimpulannya tentang dua oke. produk ini. Menurut saya pribadi kesimpulannya ini untuk Kemi tetap layak untuk dipakai keseharian teman. Jadi nggak ada kendala yang memang membuat kinerja minus kayaknya. Karena ini juga sudah teknologinya saya kira sudah Terbaru. mumpuni Iya. dan terbaru dan biasanya produk kan semakin baru kan revisi dari yang lama-lama. Walaupun yang lama-lama juga saya pakai dan memang enak untuk harian. Ini juga dan ini bagus.
Lah, kalau dibandingkan dengan ini, ya sebelumnya saya mungkin bisa tebak Mas ya kalau harganya lebih mahal ini ya Mas ya. Iya, ada selisih harga yang cukup Lah. signifikan. Jadi kalau ngomong misalkan produk tertentu dianggap punya kelemahan, ya dia punya kelebihan di harga yang lebih terjangkau. Nah, Begitu. jadi kalau untuk compare, kalau saya disuruh milih seandainya harga sama ya semua pasti milih ini. Ya. Tapi karena memang selisih harga yang membuat perbedaan dari RPM hingga meskipun secara tulisan RPM sama, tapi yang dirasakan gitu tadi. Jadi yang saya rasakan lebih kenceng yang ini. Jatuhnya nanti juga terserah kalian untuk bahan pertimbangan ya. Jadi memang untuk keduanya kalau memang untuk performanya Lebih memilih yang Lebih memilih lima. yang Jadi ini. karena dia beberapa variannya memang lebih unggul ya Mas. Dari noise ya terutama. ya tinggal kalian juga harus menyesuaikan budget masing-masing. Cuma sekali lagi ini sebenarnya dua fitur loh depan belakang. Iya. Ini satunya fitur cangkul. Kita belum bisa jelasin. Kalau ini kan Iya. bisa dirubah ya. Bisa dirubah. Nah, jadi sekaligus review kecil-kecilan soal ini kita putar seperti itu untuk melengkapi penjelasan tentang ini tadi. Compare-nya. Nah, mungkin banyak hal yang kami masih belum tahu karena ini produk baru ya. Saya cari bahan referensi tambahan juga masih kesulitan. Kalau teman-teman sudah pernah pakai video ini dan mungkin punya pemahaman yang kita belum tahu ya, betul. kalian bisa tinggalkan komen di bawah dan info tentang Mas Sen sendiri nanti akan ada di deskripsi. Beliau mempunyai channel Neo TV, ya mempunyai channel Neo TV. Nanti kalian bisa kepo-kepo di akun YouTube-nya. Di sana menarik, ada bahasan tentang scissor trick, terus habis gitu diagram rambut, habis gitu liputan tentang teman-teman barbershop di Malang dan lain sebagainya. So sekian video dari saya. Jangan lupa sekali lagi tinggalkan komen di bawah, klik like dan share kepada teman-teman kalian para barber supaya info ini bisa sampai ke mereka. Supaya tidak ketinggalan info dari kami. Terakhir yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe.